Hai, halo kawan. Ini adalah paruh kedua perbincangan dengan Ibu Dr. Francisca Sri Susilaningsih, seorang pendidik maupun bagi saya selain pendidik juga adalah tokoh keperawatan. Dalam pembincangan ini beliau menyampaikan bahwa perawat makin pinter, tapi titik-titik. Terakhir ini, waktu kuliah di D3 dulu tahun 90-an, Ibu mengatakan bahwa perawat masih fase transisi menuju profesional. Saat S1 juga Ibu di kelas mengatakan demikian. Ketika S2 saya tanyakan, kita sudah tiba belum pada kondisi profesional itu atau masih transisi juga sampai hari ini? Itu menyedihkan ya. Coba kita statement keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional itu tahun berapa? 80-an ya, ketika 83. Ya sejalan dengan dibukanya S1 Nah, dengan di itu UI. dengan pengakuan bahwa keperawatan adalah profesi, maka kan kemudian dibuka pendidikan profesi. Iya. Ya, di UI tahun 85. Sekarang tahun berapa? Tahun 2020. 20. Kita jujur aja, tatanan pelayanan berubah. Status quo ya, masih jalan di tempat atau ada kemajuan juga? Ya, artinya gini. Artinya ketika kita berbicara tentang pelayanan profesional, itu kan bukan hanya dari sisi profesional pemberi asuhan mengatakan saya profesional, tapi dampak yang dirasakan masyarakat. Sejauh mana perawat kemudian dikenal as a profesi oleh masyarakat penggunanya. Kenyataannya kalau mahasiswa saya yang S1 itu ya, ketika belajar tentang falsafah keperawatan, belajar tentang konsep dasar keperawatan, kita minta untuk mewawancarai orang-orang di sekitarnya dengan latar belakang yang beragam, itu yang mereka paham bahwa perawat itu profesi dan memberikan layanan profesional ya, nggak lebih dari 20%. Artinya masyarakat belum merasakan. Belum merasakan karena compare-nya itu dengan profesi lain yang sudah established. Gitu. Kedokteran misalnya ya, Bu? Iya. Nah ini adalah tantangan ya. Saya kira saya tahun depan udah pensiun ya. Padahal mengawali proses profesionalisasi ini dari saya masih muda gitu. Sekarang udah mau pensiun deh. Belum beres-beres gitu. Jadi artinya gitu, ini kan yang tenaga-tenaga yang muda ini ya, profesional yang lebih muda itu yang akan mengambil alih tanggung jawab. Artinya Bu, ini pertanyaan betul-betul terakhir. Ada gap antara pendidikan dengan pelayanan juga, karena kan kalau kita tahu pendidikan S1 keperawatan kan sudah banyak Bu, dan rumah sakit itu pun sebagian besar sudah diwarnai oleh nurse sebetulnya. D3-nya makin kesini makin kurang. Iya, jadi tidak berarti bahwa pelayanan keperawatan nggak berkembang. Berkembang. Hanya ukuran berkembangnya itu untuk catch up ya dengan indikator-indikator layanan profesional itu yang mesti mesti dikejar gitu, karena tadi ukurannya kan profesi itu adalah pelayanan yang mendasar bagi masyarakat gitu ya. Sekarang masyarakat itu merasakan artinya bukan hanya dari satu sisi. Oke, kita sudah berupaya ada standarisasi ya, ada pengembangan kompetensi ya. Nah sekarang kurangnya di mana gitu kan, kurangnya di mana. Jadi kalau waktu INC dulu kita ngundang Jane Whitson hadir kan, aku hadir. Ya. Kalau Jane
Vincent mengungkapkan caringnya itu adalah penekanan yang memang harus dirasakan oleh masyarakat. Sekarang kita memberikan asuhan ini betul-betul dengan hati. Ya, dengan hati, artinya mewujudkan ya caring processes, caritas processes, atau lebih kepada pelayanan-pelayanan teknis dalam tanda kutip yang aspek-aspek caringnya itu yang penciri utamanya itu justru tidak muncul, gitu. tidak baik. Jadi saya terkesan betul sih kalau dengan itu ya caritas processes caring dari Jim Nixon itu hanya sekarang kan bagaimana membuat itu menjadi roh dari asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan itu bukan sekedar keterampilan teknis, ya. Gitu loh. Ya. Okay. Jadi ya memang dirasakan perawatan jadi pinter-pinter gitu ya, kan. Betul. Keterampilan teknis, tapi jiwa caringnya seperti tidak nyekrup menurut istilah Ibu. Itu istilah yang saya juga nggak pernah lupa itu, nyekrup. Oke, Bu. Terima kasih penjelasannya Bu Esti.